Tawa buas Wang Chen membuat semua orang yang hadir tercengang. Xiao Yan yang memiliki dendam dengan Paviliun Petir Angin, Xiao Yan yang dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang ditempatkan oleh 3 sesepuh agung dari Paviliun Utara Petir Angin, orang yang lolos dari tangan Feng Tian. Tak terhitung banyaknya orang di luar arena langsung menjadi benar-benar terpana. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang tidak dikenal yang telah mengalahkan Wang Chen sebenarnya adalah Xiao Yan yang baru-baru ini membuat keributan di wilayah utara. Orang ini sebenarnya Xiao Yan. Apakah dia sudah gila? Tangin membuka mulutnya. Wajah dinginnya mengungkapkan ekspresi tertegun ketika dia melihat Xiao Yan. Wajah cantik Mu Qingluan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan berani datang ke Gunung Petir ini. Mata cantik Feng Qing'er menatap Xiao Yan saat sudut bibirnya perlahan terangkat dan berkata bahwa Xiao Yan mencari kematian. Lei Xunze dan yang lainnya di kursi VIP tercengang saat mereka melihat kebisingan di seluruh tempat. Sesaat kemudian mereka akhirnya pulih. Senyum di wajah mereka juga perlahan ditarik saat mereka menatap Xiao Yan di arena dengan wajah tanpa ekspresi. Mata Xiao Yan juga menjadi sedikit gelap dan serius dalam menghadapi tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak menyangka akan dikenali oleh Wang Chen. Itu mungkin karena api surgawi, karena mereka bertukar pukulan saat itu. Jari Lei Xunze dengan lembut menepuk sandaran tangan. Suara kecil itu memberikan perasaan yang sangat menekan. Lei Xunze juga pernah mendengar nama Xiao Yan, mengandalkan kekuatan seseorang untuk mengubah Paviliun Petir Angin Utara menjadi keadaan yang menyedihkan. Mata Lei Xunze menunjukkan kilatan cahaya yang samar-samar berkedip saat dia menoleh ke Fei Tian dan berkata bahwa apakah dia itu betul-betul Xiao Yan. Wang Quanzunze yang tampak tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya saat dia dengan jelas merasakan kemarahan yang tersembunyi dalam suara Lei Xunze. Feng Xunze dan Jian Xunze di samping juga terkejut karena hal ini. Tatapan mereka sedikit aneh saat mereka mengamati Xiao Yan. Namun mereka tidak mengatakan apapun. Ini adalah masalah Paviliun Petir Angin dan tidak pantas bagi mereka untuk mengatakan apapun. Fei Tian berjubah perak buru-buru bangun ketika dia mendengar kata-kata Lei Xunze. Saat ini wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia sudah dimarahi oleh Lei Xunze lebih dari sekali karena masalah dengan Xiao Yan. Selain itu dia juga menderita ejekan dari 2 orang lainnya di sampingnya. Tak disangka, masalah yang sempat dikesampingkan hari ini diangkat kembali. Fei Tian mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan matanya yang jahat beralih ke Xiao Yan. Dan dia langsung berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan harus melepaskan topeng di wajahnya. Tatapan seluruh tempat bergeser seiring dengan suara itu. Mereka semua berkumpul menatap di Xiao Yan. Sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa ada konflik antara Paviliun Petir Angin dan Xiao Yan. Namun jika identitas Xiao Yan telah dikonfirmasi, Xiao Yan kemungkinan besar tidak akan beruntung hari ini. Segera sosok tubuh bergegas Lin Yang memegang tombak panjang di tangannya dan muncul di samping Xiao Yan dengan wajah serius. Akhirnya dia bertanya kepada Xiao Yan dengan suara yang dalam bahwa apakah mereka akan menyerang. Xiao Yan sedikit menggelengkan kepalanya mengingat kekuatan mereka berdua. Kemungkinan mereka untuk berhasil melarikan diri sangat rendah. Jika mereka dengan paksa mencoba untuk keluar itu pun percuma. Xiao Yan melambaikan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya kemudian berkata, serahkan saja semuanya kepada Xiao Yan. Dia segera tertawa dengan suara dingin saat tangannya meraih wajahnya. Sebuah item yang terbuat dari kulit jatuh darinya, memperlihatkan wajah asli Xiao Yan. Karena dia sudah tidak bisa bersembunyi secara alami,
tidak perlu menyembunyikan wajahnya lagi. Xiaoyan berkata kepada Fei Tian bahwa kepala pavilion Fei Tian, apakah Anda berencana menyerang saya lagi hari ini? Wajah Fei Tian menjadi gelap dan dingin ketika dia melihat wajah Xiaoyan yang telah teringat di dalam ingatannya. Wajah Fei Tian menjadi gelap dan dingin ketika dia melihat wajah Xiaoyan yang telah terpatri dalam ingatannya. Tenggorokannya mengeluarkan tawa marah saat tubuhnya bergerak. Guntur bergema di tempat itu dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ekspresi Xiaoyan berubah saat melihat tubuh Fei Tian menghilang. Dia mengirim Lin Yan kembali dengan telapak tangan saat kilat berkedip di kakinya. Tubuhnya sedikit bergetar. Tubuh Xiaoyan baru saja bergetar ketika Fei Tian muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Cakar tangannya yang diselimuti oleh petir dengan keras menembus dada Xiaoyan. Namun sangat disayangkan tidak sedikit pun darah segar yang muncul. Tangan Fei Tian bergetar dan bayangannya hancur. Dia perlahan berbalik dan matanya dengan dingin mendaratkan Xiaoyan yang tergantung di tempat beberapa lusin meter di atas tanah. Dia dengan dingin tertawa. Ini baru beberapa bulan sejak terakhir kali dia melihat Xiaoyan. Tapi kekuatan Xiaoyan telah meningkat. Pantas saja Xiaoyan begitu sombong. Pavilion petir angin hanya bisa saja mengkhususkan diri pada orang tua yang menindas yang lebih muda dan menggunakan keunggulannya untuk menindas orang lain. Tatapan Xiaoyan sedingin es saat dia menatap Fei Tian. Sesaat kemudian, Xiaoyan tiba-tiba tertawa. Matanya terangkat saat dia melihat Lei Xunze tanpa ekspresi di kursi VIP. Kemudian Xiaoyan berkata bahwa jika Lei Xunze benar-benar merasa bahwa Xiaoyan memiliki permusuhan besar dengan pavilion petir angin, mengapa tidak bertindak secara pribadi saja? Karena dengan kekuatan Dozun miliknya, Xiaoyan pasti tidak akan bisa bertahan dari satu pertukaran dari Anda. Mengapa Lei Xunze harus membuatnya sangat merepotkan? Kata-kata Xiaoyan segera menimbulkan keributan di stadion. Cukup banyak orang bertanya-tanya apakah Xiaoyan telah membenturkan kepalanya ke sesuatu. Dia berani memprovokasi Lei Xunze saat ini. Namun beberapa individu yang lebih pintar mengeluarkan pujian dengan tenang dalam hati mereka setelah tertegun. Setelah Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu, Lei Xunze tidak akan berani menyerang Xiaoyan secara pribadi. Hal ini dikarenakan reputasi menindas seseorang yang lebih muda hanya karena dia lebih tua. Dengan kata lain, kata-kata Xiaoyan ini telah membantu menghentikan auman yang benar-benar berbahaya. Fei Tian sedikit mengernyit saat mendengar tawa ini. Status antara Xiaoyan dan dia sangat berbeda. Saat itu dia tidak punya pilihan selain menyerang. Tak disangka Xiaoyan masih berhasil melarikan diri. Namun jika dia tidak menyerang pada saat ini, ahli-ahli lain dari generasi yang sama di dalam pavilion petir angin pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk campur tangan kecuali Lei Xunze memberi perintah. Jadi memilih apakah akan menyerang atau tidak adalah pilihan yang sangat sulit. Fei Tian berjuang sejenak di dalam hatinya sebelum ekspresi kejam akhirnya melintas di wajahnya. Xiaoyan ini telah menyebabkan pavilion petir angin utara kehilangan reputasinya. Dia pasti tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi hari ini. Setelah Fei Tian mengambil keputusan di dalam hatinya, kekuatan yang agung dan menakutkan perlahan terbangun dari dalam tubuhnya. Di bawah daya tarik aura yang menakutkan ini, lapisan awan di langit yang jauh mengeluarkan suara gemuruh. Petir perak berkedip di dalam mereka saat guntur terdengar. Mata Xiaoyan tenggelam saat melihat ini. Dia tidak menyangka orang tua ini mau berakhir dengan reputasi buruk dengan bersikeras menyerangnya. Lin Yan buru-buru berteriak dari dalam arena kepada Xiaoyan agar mereka sebaiknya melarikan diri. Kekuatan Fei Tian benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun Xiaoyan telah maju ke kelas Dozong, jarak antara Xiaoyan dan Fei Tian sangat sulit untuk diukur. Xiaoyan pada dasarnya tidak memiliki peluang menang jika keduanya bertarung. Xiaoyan sedikit menggelengkan kepalanya.
tempat ini adalah gunung petir, markas besar Papiliun Petir Angin. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika harus melarikan diri. Hanya dengan melakukan pertarungan yang berisiko, dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Bahkan mata Xiaoyan terangkat saat dia melihat ke kejauhan. Akhirnya mereka berhenti di depan Feng Zunze berjubah hijau yang tampak sangat bebas dan santai di kursi VIP. Apakah orang ini orang yang dapat dipercaya seperti yang dikatakan gurunya? Xiaoyan tentu saja tidak akan mengumumkan nama Yao Lao di depan umum. Segera dia menarik napas dalam-dalam, menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tetua Feng Zunze, Xiaoyan yang kecil ini ingin tetua melihat sesuatu." Feng Zunze terkejut saat melihat Xiaoyan tiba-tiba berbicara dengannya. Dia segera tersenyum dan berkata, "Anak kecil, masalah ini antara dirimu dan Papiliun Petir Angin, dan sepertinya tidak ada hubungannya denganku." Feng Zunze tidak mengenal Xiaoyan. Tentu saja dia tidak akan menyinggung Papiliun Petir Angin untuk Xiaoyan setelah baru saja bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Ini adalah kasusnya bahkan jika Feng Zunze tidak takut pada Papiliun Petir Angin. Xiaoyan menyeringai. Dia melepas cincin hitam kuno yang ditinggalkan Yao Lao dari jarinya. Setelah itu dia melemparkannya ke Feng Zunze. Jika dia memang seperti yang dijelaskan Yao Lao dan layak untuk dipercaya sepenuhnya, tindakan Feng Zunze selanjutnya harus membuktikan sesuatu. Tentu saja, jika hasilnya berbeda dari apa yang dibayangkan Xiaoyan, Xiaoyan masih akan menyelesaikan masalah masa depan sendiri. Feng Zunze mengernyitkan alisnya dan memandang benda hitam pekat yang terbang di atas. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Feng Zunze meraih barang itu dengan tangannya. Setelah itu dia perlahan membuka tangannya. Cincin hitam pekat yang tidak biasa familiar bergeletak di dalamnya. Feng Zunze mengernyitkan alisnya dan memandang benda hitam pekat yang terbang di atas. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Feng Zunze meraih barang itu dengan tangannya. Setelah itu dia perlahan membuka tangannya. Cincin hitam pekat yang tidak biasa familiar tergeletak di dalamnya. Senyum tipis di wajah Feng Zunze perlahan menegang saat matanya melihat cincin hitam itu. Pada saat yang sama, tampak seolah-olah seluruh stadion telah diam. Saat ini tubuh Feng Zunze sepertinya berubah menjadi patung. Matanya kusam saat dia menatap tajam ke cincin dengan jejak spiritual yang dalam. Badai yang menakutkan bersiul dan berbentuk di atas kepalanya. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua orang tahu bahwa Feng Zunze saat ini merasakan kegelisahan di dalam hatinya yang tidak dapat dia sembunyikan. Setelah beberapa saat, tubuh Feng Zunze berangsur-angsur rileks di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya memegang cincin dengan erat saat dia bersandar di sandaran punggungnya. Kedua matanya secara bertahan tertutup dan suara lembut membawa nada yang tidak menimbulkan argumen perlahan-lahan keluar. "Tidak ada yang diizinkan menyentuh bocah ini.